Selamat pagi guys, wah pagi yang cerah ya. Hari ini, aku bakal antar muatan seberat 25 ton. Sebelum kita berangkat, kita panasin dulu mesin diesel 11.000 cc 8 silinder yang merdu ini. Oke, pasang sabuk pengaman kalian. Karena kita bakal berangkat dan ingat ini adalah jalanan paling berbahaya nomor 1 di dunia. Lihat ke samping, lengah dikit kita masuk jurang. Tapi tenang, selagi nggak ada trafik bego game ini, aman kok. Kok sepi jadinya? Kita spawn trafiknya guys, dengan like sama subscribe langsung aku spam nih. Dengan kehadiran trafik bego, jadi lebih menantang nih cuy. Om, pelan-pelan aku salip ya. Salip aja semuanya. Lagi asik ngeklakson aku, gak sengaja masuk lubang. Harus pelan-pelan, kalau nggak ntar truk kita patah. Keren kan suara rem truk aku. Jalan dikit lagi nemu turunan pelan-pelan kocak. Lihat ban aku sampai berasap itu rem. Apa banyak sih yang berasap? Waduh. Low pressure guys, atau angin rem kita habis. Low pressure pada truk biasanya merujuk pada tekanan udara rendah di sistem pengereman udara air brake system. Truk besar menggunakan rem angin air brake, bukan cuma rem hidrolik seperti mobil biasa. Sistem ini butuh angin bertekanan tinggi agar rem bisa bekerja dengan baik. Kalau anginnya habis gawat gak sentar kita bisa. Tolong rem aku belum, selamatkan diri kalian. Kalau tekanan angin turun di bawah batas normal, maka muncul peringatan dan biasanya ada tanda lampu merah atau bunyi alarm kayak tadi. Nih orang ngapain nih? Hahaha, iseng ah. Muhehehe. Di depan juga ada nih. Kok bisa begitu ya mobilnya? Sorry, kesenggol dong. Waduh. Turunannya habis dikorupsi lagi nih. Semoga truk kita bisa lewat ya. Akibat jalan menurun, bebannya menumpuk di depan guys. Harus hati-hati pilih jalan nih biar gak patas ban depannya. Nah mantap, low pressure lagi. Woi. Loh kan dia yang nabrak aku, kok aku yang diminta ganti rugi sih? Aduh, gasruk. Hampir gasuk lagi. Akhirnya lolos dari turunan korupsi kematian. Kalau yang tadi dikorupsi, yang sekarang apalagi ini, wow. Mana aspalnya? Nih masa iya dikorupsi? Tolong, kaki saya sakit. Kayaknya yang sekarang jalannya habis dicuri orang deh aspalnya, maksud aku. Dan balik normal lagi ya. Aduh, pelan-pelan. Di jalanan ekstrim kayak gini, kita bakalan sering nemu kecelakaan. Biasanya karena sopirnya kurang skill, atau gak cek kondisi kendaraan, atau jalannya jelek karena habis dikorupsi. Nah, kalau kalian pengen jalan-jalan di jalan ekstrim kayak gini, pastikan mobil kalian siap menghadapi jalanannya ya. Kalau bawa truk, pastikan bawa muatan sesuai kapasitas, istirahat cukup, dan jangan nyetir kalau ngantuk. Terima kasih ya, thank you. Nah, kalau nanjak kayak gini jangan berhenti di tengah tanjakan kayak aku tadi. Kalau kalian berhenti di tanjakan, susah banget mulai jalan lagi, apalagi kalau muatannya berat. Nah, kayak si bego ini ya. Woi, menggeliat lu kocak. Padahal dia kecil dan gak bawa muatan. Tanjakannya tambah curam, kita pakai gigi 1. Kalau telat pindah gigi, truk bisa kehilangan tenaga dan mati di tengah tanjakan. Nah, itu akibatnya kalau berhenti di tengah tanjakan. Kalau gagal nanjak, jak kopling dan rem, tarik rem tangan. Tapi untungnya aku pro jadi nggak jadi gagal nanjak.
Akhirnya selesai juga tanjakan kematian itu. Akhirnya bisa bernafas juga. Jangan lupa bernafas manual ya. Oh ya, kenapa kita harus pakai gigi satu di tanjakan? Karena gigi satu kasih tenaga kuat, tapi pelan, pas banget buat tanjakan curam. Perumpamaannya gini guys. Maksud aku, jadi begini guys. Bayangin kalian lagi ngedorong gerobak isi semen di tanjakan. Kalau kalian jalan pelan dan kuat, kalian bisa dorong dengan stabil kayak gigi satu. Tapi, kalau kalian jalan cepat, kalian jadi ngos-ngosan. Dan malah gak kuat narik gerobaknya itu. Kayak gigi tinggi, kalau gak punya gigi gimana, ya dipasanglah kocak. Jalan menurun udah, nanjak juga udah, sekarang sempit lagi. Tipsnya, kalau kalian ragu, kalian turun dulu dan cek jalan, tapi aku udah pro jadi gak perlu. Turun sebentar buat lihat lebar jalan, kondisi bahu jalan, dan ada nggak lubang atau ancaman di depan. Mantap, jalanan sempit ditambah turunan curam, untungnya aku sopir pro. Dan truk aku juga ada rem jack brakinya. Jake brake ini mungkin sama kayak retardator rem mesin deh guys. Aku juga gak terlalu paham. Intinya rem kayak gini berisik. Biasanya truk di Amerika yang pakai beginian. Nah loh. Itu jadinya kalau kita pakai gigi tinggi di tanjakan. Gak kuat nanjak mesin, mati dan mundur dah jadinya. Mundur pelan-pelan. Ulangi dari awal. Kita hampir sampai guys. Masuk jalan sempit gak ada aspal dan banyak batu. Jalan off-road nih ye. Di jalan kayak gini kita pelan-pelan aja. Kalau ngebut, truk bisa mental, muatan bisa rusak, atau ban sobek. Pelan itu aman. Fokus ke kendali, bukan kecepatan. Tapi karena mau nanjak ngebut sedikit gak apa-apa. Iya, walau ujung-ujungnya tetap gak kuat. Perhatikan lubang, genangan, batu besar, atau gundukan. Pilih jalur yang paling rata. Dan jangan terburu-buru guys. Tampak gak rumah jelek di depan sana. Di sini tujuan kita, muatan kita alamatnya di sini. Tapi aku penasaran deh muatan 25 ton ini isinya apa. Kita buka pelan-pelan aja guys ya. Ini apa sih isinya Om Tung Tung? Aku pengennya tempe sih.